Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali untuk pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 5 tentang bangun ruang sisi lengkung, di mana yang kita akan pelajari nanti adalah mengenai tabung atau silinder, B kerucut, dan C bola. Pada pertemuan pertama ini yang kita akan bahas adalah mengenai tabung atau silinder. 10 hal penting yang kita harus tahu belajar tentang tabung atau silinder ini. Pertama, pengertian tabung atau silinder. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi, jadi ini, atau bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik atau kongruen yang sejajar. Jadi ini dua lingkaran. Nah, ini saling sejajar dan sebuah persegi panjang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi ini sisi tegaknya ini kalau kita gunting salah satu bagian ini, maka dia akan berbentuk persegi panjang seperti ini. Jadi kita ulangi, pengertian tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik atau kongruen yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Masuk pada tahap nomor 2. Contoh benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali, berupa minyak, ada tempat sampah, ini ada pipa, ada kaleng biskuit, kaleng cas, kaleng susu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian 3. Cara menggambar tabung. Jadi langkah pertama kita gambar adalah sisi atasnya atau tutupnya ini berbentuk elips ini, sesungguhnya ini adalah bentuknya lingkaran. Lalu kita tarik garis tegak yang sejajar dan sama panjang. Lalu kita buat sisi alasnya dengan pada dalam putus-putus. Nah, inilah sudah berbentuk tabung. Lanjut, nomor 4, unsur-unsur tabung. Jadi tabung itu mulai dari sisinya ada 3, yaitu terdiri atas sisi alas, ini sisi alas, kemudian sisi selimut yang ini atau sisi tegaknya, yang ketiga adalah sisi tutup. Bagian atas, jadi sisi tutup dan sisi alas ini berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi tegaknya, kalau kita di sini gunting di bagian dindingnya rentangkan, akan membentuk persegi panjang. Kemudian rusuk. Rusuknya ada 2, yaitu ini berbentuk lingkaran, bagian atas ini dengan bagian bawah. Kemudian titik sudut tidak ada pada tabung. Kemudian unsur-unsur lain yang perlu diketahui ini, dari sini ke sini namanya tingginya tabung. Kemudian garis ini, bagian alas ini garis, tengah-tengah di sini namanya jari-jari alas. Dan kalau diperpanjang sampai di sini namanya diameter alas atau garis tengahnya ini. Oke, sekarang kita masuk pada bagian kelima, jaring-jaring tabung. Nah, inilah ada jaring-jaring tabung. Tabung yang ada pada sebelah kanan ini, kalau kita gunting sininya, kita gunting, lalu ini juga digunting. Nah, di bagian ini juga digunting, kemudian kita rentangkan, rebahkan, maka membentuk jaring-jaring tabung seperti ini. Jadi ini sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang, dan sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran seperti ini. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring tabung. Dan kalau kita intipkan kembali, sisi-sisinya ini akan membentuk tabung seperti ini. 7. Luas tabung. Luas tabung terdiri atas 3, yaitu luas tabung atau luas permukaan tabung, atau biasa juga disebut luas seluruh tabung, yaitu terdiri atas luas alas, alasnya berbentuk lingkaran sehingga kita menggunakan rumus
luas lingkaran yaitu PR pangkat 2. Luas tutup juga luas lingkaran dan luas selimut atau luas sisi tegak. Sehingga kalau kita cari luas tabung seluruhnya atau luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Sekarang kita ganti dengan rumus-rumusnya ini semua. Luas alas diganti dengan PR pangkat 2 karena dia berbentuk lingkaran. Kemudian luas tutup juga PR pangkat 2. Luas selimut adalah 2 PR kali T. Ini karena selimutnya berbentuk persegi panjang, maka panjang kali lebar. Kebetulan ini panjangnya sama dengan panjang keliling lingkaran. Sehingga kita ganti panjang ini dengan 2 PR. 2 PR dikali lebarnya ini di sini diganti tinggi. Kemudian luas tabung tanpa tutup. Kemudian kita sederhanakan PR pangkat 2 ini bisa digabung di jumlah yaitu jadi 2 PR pangkat 2. Kemudian ini tetap, lalu kita sederhanakan lagi. 2 PR-nya kita ambil, 2 PR, kemudian masih ada R ini kalau kita tulis ini 2 Pi 2 PRR 2 PR pangkat 2. Jadi ini diambil 2 PR-nya kita taruh di bagian dalam, lantas R ini kita taruh di sini di bagian dalam, di bagian kurung bagian dalam. Kemudian ini kita sama ini 2 PR ditaruh di luar, satu kali ditulis dan T-nya kita tulis sini. Sehingga jadinya lebih sederhananya lagi luas tabung itulah 2 PR dalam kurung R tambah T. Tapi ini juga bisa digunakan. Kalau seandainya tidak tahu ini, bisa ini semua. Hanya ini kita harus cari satu per satu. Kemudian luas tabung tanpa tutup. Berarti tanpa tutup hilang tutupnya ini. Tinggal luas alas ditambah dengan luas selimut sisi tegaknya atau sisi tegaknya. Yaitu PR pangkat 2 ditambah 2 PRT. Kita sederhanakan, PR-nya kita keluarkan di sini di luar kurung, baru dalam kurung R tambah 2 T. Nah, inilah rumus kalau tabung itu tidak punya tutup. Pindah volume tabung. Volume tabung adalah luas alas, ingat itu luas alas kali tingginya tabung. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan PR pangkat 2 kali T. Nah, itu sama dengan boleh kita gunakan kali Pi kali R pangkat 2 kali T, boleh juga ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu Pi R pangkat 2 T, di mana P-nya itu volume atau isi, kemudian R-nya itu jari-jari, T-nya itu tinggi tabung, dan Pi itu digunakan 22/7 atau 3,14. Nomor 9, rumus-rumus penting ini pada tabung. Pertama, luas alas, nah ini tadi yaitu PR pangkat 2. Kemudian luas tutup sama rumusnya, PR pangkat 2 ini pakai rumus luas lingkaran. Kemudian luas selimut atau sisi tegak, nah ini 2 PRT. Kemudian luas tabung atau luas permukaan seluruhnya ini adalah 2 PR dalam kurung R tambah T. Luas tabung tanpa tutup yaitu PR dalam kurung R tambah 2 T. Keliling alas, nah ini keliling alas, rumusnya 2 PR, jadi ini menggunakan rumus keliling lingkaran yaitu 2 PR. Volume tabung adalah PR pangkat 2 T. Mana keterangannya, L itu sebagai luas, R jari-jari, T tinggi, Pi 22/7 atau 3,14, T-nya adalah volume tabung. Contoh soal, ada sebuah tabung diameter alasnya 14 cm dan tinggi tabungnya adalah 15 cm. Hitunglah luas tabung, kemudian B volume. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini tabungnya, tingginya 15, kemudian diameternya 14. Jadi caranya jawab, kita tulis dulu, diketahui diameter atau D sama dengan 14 cm. Kemudian R-nya berarti kita bagi 2, setengahnya yaitu 7 cm. Tingginya tabung adalah 15 cm. Pi-nya kita pakai 22/7 karena R-nya ini kelipatan 7. Ditanya
bagian A, berapa L tabung atau luas tabung sama dengan titik-titik. Volume tabung sama dengan titik-titik. Kita jawab bagian A dulu, luas tabung. Kita pasang rumusnya, luas tabung tadi, yaitu 2πr dalam kurung R tambah T. Tinggal kita ganti semua dengan angka ini 2 tetap, P-nya kita ganti dengan 22/7, R-nya ini kita ganti dengan 7, dalam kurung R-nya juga kita ganti dengan 7, baru di sini tambah, diganti T-nya dengan 15. Nah, selesaikan, ini 7 tambah 15 ini 22, kemudian 22/7 dikali 7, nah itu tinggal 22, jadi ini 22 bagi 7 kali 7, itu hilang ini 7-nya, tinggal 22, sehingga di sini ini ditulis 22 dikali 2, nah 2 ini, sehingga kita kali semua, 2 kali 22 44, 44 kali 2 968. Kemudian volume tabung, kita pasang rumusnya Pi R pangkat 2 T, boleh juga ini diantarai kali. Nah, sekarang kita ganti Pi-nya dengan 22/7, kemudian kali R diganti 7, baru ada pangkat 2-nya, dikali T-nya 15. Kita selesaikan 22/7 kali 7 pangkat 2 itu artinya 7 kali 7 kali 15. Nah, 22/7 kali 7 seperti tadi, hilang ini 7-nya, tinggal 22 kali 7 ini kali 15. Semuanya dapat 2310. Jadi luas tabung adalah 968 cm persegi dan volume tabung adalah 2310 cm kubik. Kemudian berikutnya nomor 10. Ini nomor 10 ini latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Tentunya untuk lebih memahami lagi konsep-konsep yang sudah kita pelajari tadi. Demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.